293, episode 55 Happy Memories 3. Aku tahu cara membunuh Yo Jong-hyuk. Itu adalah kata-kata Han Suyong. Aku ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut. Petik 2. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kisah yang sempurna bukan kisah terbaik. Petik 2. Dari kejauhan, terdengar raungan memekakkan telinga dari tabrakan antara Yo Jong-hyuk dan Uril. Cahaya yang terpancar dari langit memenuhi mata putih Han Suyong. Yo Jong-hyuk harus mati dalam skenario ini. Dengan begitu, dunia yang saya harapkan akan selesai. Petik 2. Dunia apa yang kamu harapkan? Apakah kamu tidak melihat kepalaku? Namun Anda masih mengatakan ini. Petik 2. Suaraku terkubur oleh raungan lain. Itu adalah pertanyaan yang tidak berarti di tempat pertama. Seperti yang Han Suyong katakan, aku melihat dunia yang dia impikan. Itu adalah utopia tanpa celah. Itu adalah jawaban yang hanya bisa dihadirkan oleh seseorang yang mencerna novel asli dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku menoleh dan menyaksikan pertempuran antara Yo Jong-hyuk dan Uril. Di dunia yang diimpikan oleh Han Suyong, jawaban untuk pertempuran ini adalah sebagai berikut. Malaikat api akan mati di sini. Seolah menunggu, anggota partai berkumpul di sekitar medan perang Uril dan Yo Jong-hyuk. Lee Ji-hye sedang mempersiapkan instant kill, Lee Hyun-sung memetakan Great Mountain Smash. Kim Namun melepaskan ikatan perbannya dan sepertinya siap memanggil Abyssal Black Flame Dragon. Saya memahami iman yang tak terputus. Han Suyong memperhatikan gerakan saya dan menatap saya. Menunggumu. Jelas Han Suyong, bukan Yo Jong-hyuk, yang membuat dunia ini. Tapi, jadi apa? Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, membuka statusnya. Pertama, ini bukan cerita yang ingin saya baca. Tanduk kecil yang melambangkan Raja Iblis bangkit dari kepalaku. Saya ingin mewujudkan sayap tetapi itu tidak mungkin dengan musim semi dunia iblis yang tidak sempurna. Han Suyong terkejut tetapi tidak menghentikan saya. Mungkin dia berpikir mustahil menghentikan pertarungan dengan kekuatanku sendiri. Saya juga tahu itu. Ngomong-ngomong, sekarang aku tidak sendirian. Gabriel, Jovil. Rasi Bintang, Lilipin dari Aquarius sedang melihatmu. Rasi Bintang, Komandan Kosmos Merah melihatmu. Tolong bantu aku. Para malaikat mengatakan bahwa itu akan membutuhkan probabilitas lebih dari sebelumnya. Tidak masalah. Saat saya memberi izin, status kedua malaikat itu memasuki saya. Saya merasakan kulit saya sobek dan sesuatu tumbuh. Status, malaikat, tinggal di dalam dirimu. 6 sayap tumbuh dari saya, sama seperti ketika saya menghancurkan Rasi Bintang. Status Raja Iblis dan Malaikat Agung saling bertentangan di dalam dirimu. Kisah-kisah yang tidak campur aduk menjerit dari dalam diriku. Status Malaikat Agung ditambahkan pada kekuatan Raja Iblis. Panjang gelombang yang tidak mungkin dengan akal sehat menyapu medan perang. Apa? Status ini? Itu wajar untuk terkejut. Sekarang Uril adalah satu-satunya malaikat utama yang bertahan hidup di dunia ini. Namun status yang bisa dirasakan dari saya adalah milik Malaikat Agung. Raja Iblis, Black Money Lion, sedang mengawasi Anda. Raja Iblis, Iblis Nafsu dan Kemarahan, melihatmu. TL, sedikit perubahan ke pengubah Asmodes. Mengejutkan bahwa kekuatan Raja Iblis dan Malaikat Agung tinggal dalam satu wujud. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu keberadaan di dunia yang dapat menciptakan jenis status ini di Ways of Survival. Setan, Raja. Uril merasakan kehadiranku dan melihat ke sini. Saat aku membuka mulutku, Gabriel yang turun di dalam diriku menyerang lebih dulu. Uril, berhenti. Apa ini? Keagungan suara asli Malaikat Agung itu menyebabkan sedikit alasan untuk kembali ke mata Uril. Kurung siku buka. Gabriel. Apakah kamu gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Gabriel yang sebenarnya mengalir melalui saya. Aku memandangi mata Uril yang dingin dan terlambat menyadari kesalahan itu. Lihat, ini adalah orang yang kamu suka. Yo Jong-hyuk dan Kim Dok-ja. Anda selalu berbicara tentang mereka. Saat inkarnasi Gabriel mendekati Uril, bibirnya terbuka. Apa yang kau bicarakan? Teks tidak dapat dibaca. Gabriel yang bingung menjadi kaku. Uril terus berbicara. Kamu adalah Gabriel yang hidup. Anda juga merendahkan diri kepada Raja Iblis. Apa yang kamu katakan? Kekuatan sihir Uril yang luar biasa membanjiri area Gwangwamun. Hell Flames Ignition berjalan liar dan mengubahnya menjadi neraka. Saya bisa melihat mantel Yo Jong-hyuk mencair dari suhu tinggi. Hal-hal yang tidak disebutkan namanya tersapu oleh efek samping dan tersebar menjadi potongan-potongan daging. Saya berteriak, Gabriel. Gabriel yang bingung terlambat menyerahkan kekuatannya kepadaku. Aku akan mendengar penjelasannya nanti. Sejujurnya, saya tidak percaya diri dalam menjelaskan. Mereka tidak akan dapat memahami apa yang terjadi pada Eden di babak ke-1863. Begitu para malaikat dari babak ketiga mengetahui informasi itu, saya tidak tahu jenis badai yang akan saya sapu bersih atau kerusakan psikologis yang akan diterima Gabriel. Karena, Gabriel dari putaran 1863 mengkhianati Eden. Yo Jong-hyuk. Saat aku memanggil, Yo Jong-hyuk memotong api menggunakan Breaking the Sky Swordsmanship. Saya terjun ke api. 3 kelopak bunga dari Gabriel dan Yovil berserakan di udara. Ada muatan besar dan sesuatu muncul dalam diri saya.
Saya mengambil keuntungan dari reaksi dari kekuatan sihir yang bertabrakan untuk langsung mendekati Uril. Maafkan aku, Uril. Aku meraih kepala Uril dengan kedua tangan. Kekuatan White Pure Star Energy dan status Malaikat Agung dan Raja Iblis mengenai kepala Uril. Uril mengerutkan kening tetapi momentum Uril tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, nyalanya merambah ke arahku sedikit demi sedikit. Panas yang tinggi menyebabkan sayap dan tanduk saya sedikit meleleh. Saya adalah orang yang mengerang pertama. Ini adalah kekuatan malaikat tempur terkuat Edens. Uril tersenyum brutal dan memanggil api neraka ke tangannya. Api terpanas di dunia, saat bila api yang tajam itu membidik hatiku. Jovil. Percikan api besar muncul di ujung jari saya dan tubuh Uril dikelilingi oleh lingkaran melingkar yang mengingatkan pada lingkaran cahaya. Uril berteriak kaget ketika kendala putih mengikatnya. Status Uril berkurang dalam sekejap dan api tiba-tiba padam. Uril adalah salah satu malaikat yang paling kuat di Eden. Tidak ada malaikat lain yang bisa menandinginya dalam memerangi iblis. Namun, bagaimana jika lawannya juga seorang malaikat agung? Malaikat Jovil. Berbeda dengan malaikat lain yang berfokus pada pemberantasan iblis, Jovil memiliki satu lagi kemampuan khusus. Kurungan baik dan jahat. Keterampilan Uril yang digunakan untuk berburu malaikat yang jatuh mengerahkan kekuatan melawan Uril. Uril mencoba melarikan diri tetapi pengekangan itu kencang. Uril berjuang sebelum akhirnya menyerah pada pemberontakan dan pingsan. Malaikat agung yang terjebak oleh kendala akan jatuh tertidur selama seminggu. Saya memeluk Uril yang sedang tidur dan keluar dari api bersama Yo Jong-hyuk. Saya keluar dari asap dan melihat anggota partai melihat ke arah sini. Seseorang menatap dengan heran sementara yang lain merasa kagum. Orang lain menatapku dengan sikap permusuhan yang samar. Saya menyaksikan Han Suyong. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di dunia impianmu. Petik 2. Uril mati atau tidak berdampak pada gambaran besarnya. Anda sudah melihatnya jadi tidakkah seharusnya Anda tahu? Visualisasi saya sempurna. Petik 2. Mantel putihnya berkibar saat Han Suyong berjalan ke arahku. Dia segera mencapai hidungku dan menatapku. Dia melirik sayap malaikat yang terbakar dan mematahkan tanduk iblis dan bertanya. Kim Dokja, dunia apa yang kamu inginkan? Anda telah membaca cerita sampai akhir dan pasti ada dunia yang Anda inginkan. Petik 2. Saya tahu kata-kata Han Suyong dengan sangat baik. Dunia apa yang aku inginkan? Petik 2. Itu adalah kata-kata yang selalu digunakan Yo Jong-hyuk saat merekrut kolega baru. Saya memberitahu Han Suyong. Aku bukan rekanmu. Aku ingin kamu menyelesaikan cerita ini. Han Suyong melanjutkan sambil menunjuk ke Yo Jong-hyuk. Tidakkah kamu juga membutuhkan penyelesaian cerita baru? Sepertinya dia tahu mengapa aku datang ke dunia ini. Saya memeriksa wajah anggota partai satu per satu. Lee Hyun-sung, Lee Ji-hye, Lee Seolwa, Shin Yo-sung, Kim Nam-woon. Sejauh ini, tidak ada putaran di mana mereka semua bertahan sampai titik ini. Namun, apa yang baru tentang kisah ini? Saya sedang menonton Yo Jong-hyuk. Satu-satunya orang yang tidak dipilih oleh dunia ini. Dia mengulangi ribuan putaran untuk menyelamatkan dunia ini tetapi kali ini, dia harus mati untuk dunia. Dunia Han Suyong juga merupakan dunia di mana seseorang harus mati pada akhirnya. Ada dunia lain yang tak terhitung jumlahnya seperti itu, bukan hanya dunia Han Suyong. Kamu telah membaca bagian dari aslinya, mengubah perkembangan dan menempatkan nama orang lain di tempat protagonis. Beberapa reproduksi mungkin melampaui yang asli. Namun, mereka tidak akan pernah menjadi yang asli. Apakah kamu tahu apa yang mereka sebut tindakan semacam itu? Saya ingin memiliki senyum yang santai tetapi sekarang saya tidak dalam mood. Han Suyong menatapku dengan mata menyala-nyala. Ini bukan putaran yang kamu ikuti. Jangan bicara omong kosong. Han Suyong tidak lagi mendengarkan saya dan berbalik. Aku akan memberimu 3 hari. Anda sebaiknya memutuskan saat itu. Bantu saya atau jangan bantu saya. Hanya itu yang ingin saya dengar. Petik 2. Anggota partai mengikuti Han Suyong dan memasuki gedung satu per satu. Lee Hyun-sung membantu Lee Seolwa membawa pasien. Lee Ji-hye dan Kim Nam-woon menatapku sebelum memalingkan muka. Ini bukan putaran saya. Orang-orang di sekitar saya menunggu saya dan saya bisa kembali jika saya membunuh Yo Jong-hyuk. Saya melihat Yo Jong-hyuk. Ada lubang di mantelnya saat Yo Jong-hyuk berdiri di sana dengan mata bodoh. Namun, apakah hanya itu yang harus aku lakukan? Han Suyong berkeringat ketika dia membuka matanya dalam kegelapan. Ada percikan samar di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya kedinginan. Han Suyong mengambil napas dalam-dalam dan bangkit dari tempatnya. Dia menyalakan smartphone dan membuka file novelnya. Regulator Infinite tingkat SSSSS. Yo Jun-hyun memikirkannya. Saya takut. Apakah hanya sampai di sini? Ini adalah isi dari halaman yang disimpan. Namun demikian, Han Suyong membacanya. Dia membacanya berulang-ulang, seolah-olah isinya akan hancur jika tidak. Berapa lama dia membaca? Bunga api di sekelilingnya mulai menyusut. Dia nyaris tidak bisa mendesah. Jika dia sedikit kemudian, keberadaannya sendiri akan ditelan oleh percikan api. Itu bukan pertama kalinya. Itu adalah badai kemungkinan menggerogoti ingatanku. Tidak diketahui apakah ini merupakan efek samping dari penggunaan berlebihan avatar atau terkait dengan cara bertahan hidup. Aliran bintang sedang menonton inkarnasi, Han Suyong.
Han Suyong menggigit bibirnya dan merilekskan tubuhnya. Bahu dan pergelangan tangannya yang dikeraskan oleh efek samping diperiksa satu persatu. Dia bisa merasakan mata rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya padanya. Han Suyong berpikir, lihat sebanyak yang kamu suka. Saya tidak memulai ini hanya untuk mengakhiri di sini. Petik 1. Setelah pemanasan, rasa dingin di tulangnya hilang. Han Suyong mengenakan mantel dan melirik keluar jendela. Kim Dokja dan anggota partainya bisa dilihat. Mereka canggung pada hari pertama tetapi setelah beberapa hari, mereka mengobrol. Itu aneh. Mereka yang telah melewati 94 skenario dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan cepat membuka hati mereka kepadanya. Kim Dokja, variabel yang muncul di akhir rencana ini. Mengapa sekretif plotter mengirim perjanjian lain pada titik ini? Han Suyong tidak tahu jawabannya. Dia hanya tahu bahwa dia harus menggunakan Kim Dokja. Yo Jong-hyuk berdiri kosong di sudut alun-alun. Han Suyong memperhatikan beberapa saat sebelum melompat keluar jendela. Han Suyong mendarat di samping Yo Jong-hyuk dan membuka mulutnya. Sudah 2 hari. Yo Jong-hyuk tidak menjawab. Han Suyong perlahan-lahan menyaksikan Yo Jong-hyuk. Mata kosongnya sepertinya tidak mendengar apa-apa. Han Suyong menatap matanya dan tiba-tiba mendekatinya. Petik 2. Kamu benar-benar tidak sadar. Tangan Han Suyong meraih dagu Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk tidak bereaksi. Betapa lucunya. Saya tidak percaya ini terjadi. Apakah Anda lupa bahwa Anda berjanji untuk mati? Petik 2. Pada jarak sedekat ini, wajah Yo Jong-hyuk ditutupi dengan bekas luka. Mereka adalah jejak pertempuran kesepian daripada ronde lainnya. Han Suyong menatap Yo Jong-hyuk. Dia merasa simpatik dan marah. Han Suyong melepaskan tangannya dari dagu Yo Jong-hyuk dan mengeluarkan sebatang rokok. Asap muncul saat dia menyalakannya. Di kejauhan, orang-orang di sekitar Kim Dokja berteriak pada sesuatu yang dia katakan. Han Suyong mengeluarkan asap. Dunia ini tidak adil. Beberapa orang merasa mudah bergaul dengan orang lain menggunakan beberapa kata sementara beberapa orang keluar begitu banyak dan merasa tidak pada tempatnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Bukankah kamu menuliskan beberapa kenangan indah untukku? Anda bisa melakukan cukup. Tidak, tidak apa-apa. Tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Petik 2. Han Suyong menginjak abu rokok yang jatuh. Jangan salahkan aku karena membunuhmu ketika kamu tidak ingat. Saya melakukan semua yang Anda minta saya lakukan. Petik 2. Han Suyong berjalan menuju anggota partainya. Yo Jong-hyuk menyaksikan Han Suyong bergerak pergi dengan mata kosong. Cahaya redup kembali ke mata kosong Yo Jong-hyuk. TL, Rainbow Turtle.